Aku mau kasih informasi juga nih, akan menata hati di Tanah Suci Session 2. 5, 4, 3, 2, 1. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Alaika salawatullah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini yang hadir bubuhan Banjar banyak sekali. Daun kaliki. Yang jawab salam didoakan banyak rezeki. Kurang ikhlas cakepnya ini. Harus satu lagi pantunnya. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam didoakan masuk surga. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Siapa yang memudahkan acara kita? Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang mau, mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Apa kabar semuanya? Kita akan ngaji sama-sama dengan tema belajar menerima takdir. Kemudian nanti di tengah kita akan buka siapa yang mau cerita, mau bertanya. Jangan lupa tag Menata Hati, tag juga Ahilman Fauzi. Di awal AA ingin mulai dengan Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 tentang ridha, tentang rela menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ingin mendapatkan ridho Allah, maka syaratnya belajar ridho dengan ketentuan Allah. Belum bisa rela, belum bisa ridho dengan takdir Allah, jangan harap kita mendapatkan ridho Allah. Nggak tahu pasti ya. Pian-pian semua yang ada di sini mungkin ada yang pernah kecewa dalam hidupnya. Ada atau tidak? Banjarmasin ada wajah dia. Terus AA tanya, emang dia teh siapa? Caleg AA. Udahlah. AA. Tapi kan kadang kita nggak bisa nerima AA. Kenapa harus aku yang disakiti seperti itu? Padahal mohon maaf, tolong jawab. Allah tahu nggak sakit hati kita? Jawab, Allah tahu tidak? Allah lihat tidak usaha kita? Allah tahu tidak mana yang terbaik untuk kita? Allah tahu tidak mana yang terindah untuk kita? Percayalah,
Tidak ada satupun yang terjadi kecuali Allah tahu mana yang terbaik untuk hidup ini. Perhatikan hadis berikut ini, hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya pahala yang besar itu karena balasan untuk ujian yang berat. Allah beri sesuatu yang mungkin berbeda dengan apa yang menjadi inginnya kita. Bukan Allah tak tahu inginmu, Allah tahu. Bukan Allah tak mendengar doamu, Allah dengar. Bukan Allah tak menyaksikan setiap tetesan air matamu, Allah bersaksi. Ternyata kuncinya, faman radiya falahur ridho, waman sakhita falahus sukhtu. Siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Siapa yang rela, maka Allah rela kepadanya. Dan siapa yang benci, maka Allah benci kepadanya. Teman-teman sayang, kita kadang sok tahu apa yang terbaik untuk kita. Kadang kita ngerasa kita paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Orang yang ridho itu diberikan ketenangan dalam hidupnya. 2, orang yang ridho diberikan keselamatan di akhiratnya. 3, orang yang rela, orang yang ridho diberikan hikmah dari setiap kejadiannya. Dan yang keempat, orang yang ridho diberikan petunjuk dari kesulitannya. Teman-teman sayang, punya hati yang tenang itu penting atau tidak? Pian, punya hati yang tenang itu berharga atau tidak? Itu yang kita cari. Maka mohon maaf ya, orang beriman itu bukan tidak diuji, mereka diuji. Tapi Allah kasih ketenangan dalam hatinya. Guru-guru kita yang soleh, beliau semua bukan tidak diuji, beliau punya hati yang rela, ridho. Sehingga apa yang terjadi? Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Karena pahala memaafkannya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan yang harus kita pahami agar kita bisa menerima takdirnya Allah. Agar kita bisa menerima takdirnya Allah. Yang pertama, belajarlah berprasangka baik kepada Allah. Husnuzon sama Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan, maka itulah yang aku berikan. Catat baik-baik, boleh diangkat kameranya. Barangkali tidak ada harokatnya, biar Ahilman sampaikan seperti apa bahasa Arabnya. Tersenyum manis. Dan akhirnya kita memahami. Tolong pahami kalimat ini. Ternyata dalam hidup tidak semua yang... Bagaimana cara saya agar saya bisa ikhlas dan menjalani takdir yang sudah ditetapkan Allah untuk saya ini, Ustaz? Baik, izin sebelumnya. Terima kasih. Peran suami seperti apa terhadap ujian yang kakak dapatkan? Mensupport. Tapi kakak sudah berusaha untuk memaafkan semua hinaan itu. Qadarullah. Kalau orang yang suka menghina kakak itu menyaksikan, kakak mau bilang apa sama mereka? Terima kasih atas
perasinaannya. Insya Allah saya terima. Saya juga bersyukur, alhamdulillah anak saya sehat. Saya bangga mempunyai anak albino, walaupun berbeda dari anak-anak pada umumnya. Sekarang berapa tahun usianya? 2 tahun. 2 tahun. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan dicium istrinya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk beliau semua. Maaf ya, maaf nih. Ulun agak kesel nih. Catat ini. Pian semua yang hadir di sini, jangan memperjuangkan orang yang datang hanya menyakiti kita. Betul? Untuk apa lagi? Dia datang hanya jadi luka, betul? Lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Kakak, sayang, ingat ya, hatimu terlalu berarti untuk orang yang hanya datang menyakitimu. Jadi ketika beliau bertanya, apakah saya layak memperjuangkan? Gak usah. Ayo sekarang melangkah lagi, buka hati lagi, tatap. Laki-laki bukan hanya dia yang menyakitimu. Doa agar mendapatkan pengganti yang lebih baik setelah kehilangan. Ulun 1 kali, pian yang hadir boleh diikuti 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah semua yang hilang dariku dengan pengganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Kami belum diamanahi buah hati Ustadz, jadi nanti mohon bisa didoakan juga. Dan juga saya sering meninggalkan ibu saya di rumah Ustadz karena cerita kita hampir sama Ustadz. Saya tinggal cuma berdua dengan ibu saya. Saya sudah tidak memiliki abah lagi dan saya juga tidak memiliki saudara lagi. Jadi saya terkadang malah berpikir mudah-mudahan umur orang tua saya panjang, ibu saya itu, karena beliau tidak memiliki pekerjaan lain Ustadz selain mengharap rezeki dari saya juga. Dan orang tua saya setiap hari dihabiskan hanya mendoakan saya. Karena setiap apapun yang saya lakukan Ustadz, apalagi di pekerjaan yang baru ini Ustadz, semuanya itu terasa berat kadang saya jalani. Tapi saya punya mama dan punya istri tercinta yang senantiasa mama saya mendoakan di atas sajadah dan istri saya mendoakan saya di sepertiga malamnya Ustadz. Dan di perjalanan hidup ini saya kembali lagi, saya belum dianugerahi buat Ustadz. Kadang juga saya berpikir kepada istri saya, apakah ada dosa-dosa saya dan dosa-dosa istri saya yang mungkin kita menyakiti hati manusia atau sampai detik saya belum menerima takdir itu Ustaz. Tapi saya masih tetap berdoa dan berusaha sampai dengan detik ini. Nah Ustaz, adakah petua-petua mungkin atau nasihat-nasihat kepada kami, terutama kepada saya juga Ustaz sebagai masyarakat, agar senantiasa bisa lebih bermanfaat kembali dan mudah-mudahan bisa ridho dalam menjalani hidup ini. Dan saya juga minta doakan kepada mungkin yang sama-sama sekarang lagi berjuang, saya dan istri saya juga, mudah-mudahan yang belum mendapatkan keturunan, yang mungkin rezekinya belum sampai, mudah-mudahan disegerakan. Amin. Terima kasih banyak. Kami selalu bersabar. Kami berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan segala hidup kami ini. Sampai kepinginan juga Ustaz pengen mungkin mau adopsi atau apa Ustaz ya. Tapi kami masih berpikir kami masih sehat dua-duanya, kami masih
muda. Tapi jujur kami tetap berusaha dan mencoba ikhlas dan tetap berdoa juga. Mungkin memang belum waktunya, sembari kami berusaha dan menunggu, semoga satu saat Allah ridho, Allah bisa kasih keturunan dengan kami, dibahagiakan, diratukan oleh beliau. Semoga rumah tangga kami selalu bisa jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ambil jannah. Amin. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu, sibukin diri minta sama Allah. Yang kedua, amalan yang perlu dihadirkan 3S. S yang pertama sholat, S yang kedua sedekah, S yang ketiga silaturahmi. Doanya saat ini kami sedang membebaskan lahan untuk pesantren kami di Kota Bogor. Kami berharap di lahan itu ada pahala untuk orang-orang Banjar. Boleh atau tidak? Engkau 1 meter dari tanah yang akan kami bebaskan untuk pesantren. Ada nama Bapak Ibu semua, ada nama Pian, Sidin, semua di situ. Tutup kedua matanya. Kita mulai dengan istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu takdir mana yang pernah hadir dalam hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang menimpa kami. Ya Allah, yang hadir hari ini mungkin ada yang kecewa dengan rumah tangganya, mungkin ada yang kecewa dengan orang tuanya, mungkin ada yang kecewa dengan pasangannya, mungkin ada yang trauma dengan masa lalunya, mungkin ada yang sakit hatinya. Ya Allah, jika beratnya hidup ini disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, kami mohon, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Istighfar. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami, ya Allah, sebelum kami kembali kepadamu.
Kami akui dosa kami banyak. Kami takut denganmu ya Allah. Mungkin di antara kami di sini ada yang pernah durhaka sama orang tuanya. Ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Kita doakan orang tua kita masing-masing. 3. Sekali lagi, kita lebih semangat lagi ya. Kalau Haikal bilang 1, 2, 3, itu yang ketiga bilang Banjarmasin gitu ya. Oke, 1,